Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh rasa kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata, sedangkan secara non-fisik didefinisikan sebagai upaya mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme. Nilai bela negara yang pertama yaitu nilai cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Contoh rasa cinta tanah air dapat ditemukan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika mengawali kegiatan apel pagi di kantor, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan bangga menggunakan dan mencintai produk buatan dalam negeri. Nilai bela negara yang selanjutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasi dari nilai tersebut yang pertama, menyalurkan makanan gratis untuk teman-teman maupun masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Kemudian menyalurkan bantuan maupun menggalang dana untuk masyarakat yang terdampak bencana. Mengikuti kegiatan siskampling meskipun tidak dibayar. Mempersilahkan orang tua maupun ibu hamil saat tidak ada lagi kursi kosong di fasilitas umum. Memungut sampah yang berserakan di tempat umum. Nilai bela negara yang selanjutnya yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Implementasi dari nilai tersebut adalah toleransi antar umat beragama, mematuhi peraturan yang berlaku misalnya dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, membayar pajak, tertib berlalu lintas, dan mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan sosial. Nilai bela negara yang selanjutnya yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasi dari nilai bela negara tersebut antara lain paham nilai-nilai Pancasila, menolak segala bentuk atau ideologi maupun ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Nilai bela negara yang selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Hal ini diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Implementasi dari nilai bela negara ini yaitu senantiasa menjaga kesehatannya dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta ulet dan pantang menyerah menghadapi tantangan. Tokoh yang menjadi role model dalam bela negara kali ini yaitu Ibu Susi Pujiastuti, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Pada peringatan Hari Bela Negara tahun 2016, Ibu Susi merupakan salah satu penerima penghargaan tokoh berpengaruh yang dinilai memiliki semangat bela negara oleh LSM Lumbung Informasi Rakyat. Layaknya Wonder Woman, Ibu Susi berhasil membawa Indonesia kepada segudang prestasi yang mengagumkan. Salah satu penghargaan yang diterima dari organisasi non-profit dunia yang bergerak di bidang lingkungan. WWF telah memberikan penghargaan Leaders for a Living Planet kepada Ibu Susi di tahun 2016 lalu. Ibu Susi dinilai telah berkontribusi besar dalam upaya melestarikan alam, khususnya bawah laut, demi pembangunan yang berkelanjutan. Ibu Susi dikenal dengan kebijakan penenggelaman kapal bagi kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kebijakan ini dinilai memberikan efek jera dan juga lebih efektif. Selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi memiliki kinerja yang ciamik.
Indikator pertamanya yaitu naiknya daya beli nelayan atau nilai tukar nelayan. Hal ini menjadikan indikator membaiknya daya beli nelayan di Indonesia. Selain itu, angka konsumsi ikan nasional per kapita juga meningkat selama Ibu Susi menjabat. Capaian konsumsi ikan yang terus meningkat membuktikan bahwa akses masyarakat mengkonsumsi ikan semakin mudah dan murah. Nilai-nilai yang dapat ditiru dari role model tadi adalah yang pertama, nilai cinta tanah air. Sosok Ibu Susi menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap tanah air dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan beliau yang dinilai melestarikan lingkungan hingga kinerjanya diakui dunia. Yang kedua, nilai kemampuan awal bela negara. Sosok Ibu Susi memiliki sikap ulet dan pantang menyerah menghadapi tantangan. Terbukti dari kegigihan beliau melawan penangkapan ikan secara ilegal. Yang ketiga, nilai sadar berbangsa dan bernegara. Hal ini ditujukan dengan sederet prestasi dan penghargaan yang telah beliau capai dengan jerih payahnya. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.